Bab 1586. Wu Wei, ini kamu. Kenapa kamu menyakitiku? Kata Xiao Lang terkejut. Namun, Wu Wei jelas tidak punya rencana untuk berbicara dengannya. Mengambil keuntungan dari kemarahan Xiao Lang yang sebenarnya saat ini, dia menyapunya dengan tongkat tanpa ragu-ragu. Jangan beri Xiao Lang kesempatan untuk mengatur ulang situasinya sama sekali. Karena dia tahu bahwa selama Xiao Lang tenang, bahkan jika dia memiliki tongkat pendek misterius dari leluhurnya, bahkan jika wilayahnya tidak rendah, dia tidak akan pernah bisa memegang 10 gerakan di tangan Xiao Lang. Pupil Xiao Lang menyusut. Untuk memanfaatkan kurangnya amarahnya, Wu Wei tidak ragu untuk menyerangnya dengan serangan yang mengancam jiwa. Untuk sementara waktu, Xiao Lang ditekan oleh Wu Wei, yang berada di alam Dao, tetapi ekspresi Wu Wei menjadi semakin serius. Dia tahu bahwa semakin lama waktu berjalan, semakin buruk baginya. Tidak ada kesempatan untuk mengalahkannya. Xiao Lang ditekan oleh Wu Wei selama ratusan gerakan, tetapi dia tidak pernah dikalahkan. Tiba-tiba, matanya berkedip, momentumnya berubah, telapak tangannya meledak, dan tongkat Wu Wei yang sangat berat tersapu. Wu Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang, nyaris tidak memegang posisinya, tetapi pada saat ini, telapak tangan Xiao Lang telah mencapai wajah Wu Wei. Wu Wei hanya bisa menahannya dengan tongkat, dan dengan keras, dia dipukul mundur lagi dan lagi. Oleh tanah. Kulit Wu Wei berubah mengerikan, aura Xiao Lang menjadi tenang, dan kultivasi alam Dao sepenuhnya terwujud, dan tidak ada kemungkinan dia menolak dalam konfrontasi langsung. Bahkan jika serangan tadi benar-benar diblokir olehnya, dia masih terluka. 1 telapak tangan, 2 telapak tangan, 3 telapak tangan. Setiap kali Xiao Lang melakukan tembakan, Wu Wei akan memuntahkan darah. Ketika dia mengenai telapak tangan ke-6, Wu Wei tidak tahan lagi. Dalam sekejap, dia terpesona oleh kekuatan telapak tangan yang kejam, memuntahkan darah dari mulutnya, dan jatuh dengan keras ke tanah. Tongkat pendek bermutu sangat tinggi juga berguling ke samping. Wu Wei berjuang untuk memegang tongkat pendek itu kembali di tangannya, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali, jadi dia hanya bisa menatap Xiao Lang di depannya dengan warna merah darah. Mata. Kulit Xiao Lang juga sedikit pucat saat ini. Dia menerobos 2 lapisan batasan satu demi satu, dan bertarung melawan Wu Wei lagi. Bahkan dengan kultivasinya, dia merasa sedikit lelah. Tapi dia merobohkan Wu Wei, dan setelah menarik napas, dia segera berbalik untuk melihat Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye masih berkultivasi. Wajah Xiao Lang dipenuhi dengan kegembiraan, meskipun kecelakaan ini terjadi, Chen Ye masih harus mati. Dia bergegas menuju Chen Ye tanpa ragu-ragu, telapak tangannya mengembun. Ketika Wu Wei di tanah melihat ini, keputusasaan muncul di matanya, dan dia berteriak dengan marah, "Bajingan, datang dan bunuh aku. Jangan tembak junior." Xiao Lang meliriknya dengan kejam, dan mencibir, "Jangan khawatir, ketika aku membunuh Chen Ye, giliranmu akan segera." Kata-kata itu jatuh begitu saja. Mata Chen Ye tiba-tiba terbuka. Sepasang mata memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan seolah-olah terbuat dari emas asli, dan kekuatan yang tak tertandingi naik ke langit. 6 dewa dan raja melayang keluar, tumbuh samar. Dan cepat sembunyikan. Ada suara berderak keras dari tubuh. Xiao Lang dan Wu Wei semua tercengang ketika mereka melihat ini. Chen Ye, pada saat kritis ini, kultivasi selesai. Selain itu, basis kultivasinya telah menembus ke tingkat ke-9 dari alam Raja Dewa. Puncak alam Raja Dewa. Alam primordial setengah langkah. Ada ekspresi kegembiraan di wajah Wu Wei, tetapi segera memudar, bagaimana jika Chen Ye berhasil dalam kultivasinya, dan bagaimana jika dia menerobos dunia. Meskipun nafas saat ini sudah cukup untuk membuktikan kengerian Chen Ye Tianqi. Tapi sekarang, di mata Xiao Lang, tidak ada perbedaan antara lapisan ke-8 dan ke-9 surga di alam Raja Ilahi, dan bahkan puncaknya, bahkan alam primordial. Pada saat ini, telapak tangan Xiao Lang tentang surga dan bumi Hunyuan telah mengenai Chen Ye. Bahkan jika kekuatan telapak tangan yang melonjak tidak sepenuhnya mengenai dia, ada noda darah di pipi Chen Ye. Namun meski begitu, dalam menghadapi pukulan penuh dari seniman bela diri Taois ini, Chen Ye masih tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya yang cantik berlumuran darah. Dia tahu bahwa dia baru saja menyelesaikan kultivasinya, wilayahnya masih belum stabil, dan dia masih belum memiliki cukup kekuatan untuk mengambil telapak tangan Xiao Lang. Dia bisa merasakan bahwa Xiao Lang menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi, dia juga memiliki kekuatan kuburan reinkarnasi. Senjun Xiao Yao, beri aku sedikit kekuatan. Chen Ye berteriak dalam hatinya. Xiao Yao Senjun hanya ingin melakukannya, tetapi dia menemukan sesuatu yang aneh dan dia tidak melakukannya. Wah, kurasa aku tidak perlu melakukan apa-apa, mata iblis di antara alismu. Sepertinya karena keberadaan Geng Jin, ada yang salah. Chen Ye sedikit terkejut, hanya untuk menyadari bahwa ada sensasi terbakar di antara alisnya.
Pada saat yang sama, ada suara yang sepertinya berasal dari Zhou Gengjin. Ini sebenarnya Gengjin. Wah, baiklah. Kamu telah membantuku dengan menyempurnakan Gengjin. Aku akan membantumu sekali hari ini. Ini adalah suara mata iblis di antara alis. Untuk sesaat, Chen Ye hanya merasakan kekuatan tak berujung mengalir ke tubuhnya, memberinya perasaan mampu mengendalikan dunia dan menyapu alam semesta, seolah-olah dia bisa menghancurkan bintang dengan sedikit sentuhan. Pada saat yang sama, kesadarannya mundur ke lautan kesadaran, kehilangan kendali atas tubuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Chen Ye berubah secara drastis, dan aura supernatural seperti dewa meresap ke udara di sekitarnya. Beberapa pasang mata di kota Dengtian terbuka pada saat yang sama. Kali ini, mata tidak tertutup, dan pemilik mata juga bergerak satu demi satu. Mereka muncul di langit dalam sekejap. Tidak dapat menemukan sumbernya dari nafas itu. Di pavilion Sending, kulit Xiaolang sangat berubah saat ini. Dia jelas merasa bahwa barusan, tubuh Chen Ye memancarkan aura menakutkan yang bukan miliknya. Namun, dia juga dianggap sebagai orang yang berpikiran kuat, meskipun napas telah membuat hatinya takut dan seluruh tubuhnya gemetar, Chen Ye di depannya masih merupakan basis kultivasi Raja para Dewa. Selama itu adalah basis kultivasi dari tahap Raja Dewa, tidak mungkin untuk menghentikan telapak tangannya, bahkan jika Dewa Sejati datang ke sini, dia akan mati di bawah telapak tangannya. Pada saat ini, mata Chen Ye merah dan sangat dingin. Mata itu sepertinya berasal dari neraka. Mata itu menatap Xiaolang, yang terkena telapak tangan, tetapi matanya penuh dengan keceriaan, seperti seorang prajurit berbaju besi yang melihat seekor semut menggigit peralatannya. Orang yang aku pilih, bahkan seekor semut pun berani bergerak. Konyol. Dia minum dengan ringan, rusak. Dikelilingi oleh energi magis dan energi Gengjin yang tak ada habisnya. Seluruh rumah seperti pergantian siang dan malam. Aura emas tajam yang tak tertandingi melonjak di tubuh Chen Ye, berubah menjadi seutas benang, dan mengenai bagian terlemah dari telapak tangan Xiaolang. Waktu sepertinya membeku pada saat ini, cetakan telapak tangan yang tampaknya kuat ini berubah menjadi aura dan menghilang pada saat terkena benang emas. Xiaolang tercengang, Wu Wei juga tercengang. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa itu akan menjadi hasil seperti itu. Kamu, tertembak. Chen Ye berkata, secara tidak dapat dijelaskan membuat orang merasa berubah-ubah, sekarang, giliranku. Bab 1587. Pada saat ini, Xiaolang, yang menghadapi Chen Ye, tiba-tiba merasakan tanda peringatan di hatinya, dan perasaan krisis yang hanya ada antara hidup dan mati menyelimuti hatinya. Dia hampir secara tidak sadar menggunakan teknik rahasia membakar esensi darah dan kultivasi. Xiaolang, yang awalnya tampak seperti pria parubaya, langsung memiliki rambut putih dan kulit kering, tetapi auranya naik sepanjang jalan, dan ketika dia mencapai puncak. Dia menjadi ganas, dia berteriak, langit dan bumi hunyuan palem, bentuk terkuat, serangan pembunuh naga. Yan. Kekuatan telapak tangan meledak, naga raksasa berteriak keras, ruang terkoyak, energi spiritual tak terbatas melonjak, dan situasi berubah, seolah-olah pukulan ini benar-benar membunuh naga yang terbang di atas 9 langit. Wu Wei, yang jatuh ke tanah, melihat pukulan puncak Xiaolang, matanya penuh keputusasaan. Dengan pukulan ini, dia bahkan tertindas sampai tidak bisa bernapas. Langkah Xiaolang ini benar-benar mencapai puncak alam Dao, dan dia bahkan hampir menyentuh ambang Immortal Venerable Creation. Meskipun Chen Ye telah menciptakan keajaiban satu demi satu, Wu Wei masih tidak berpikir bahwa Chen Ye dapat menahan pukulan pembunuhan naga ini. Bagaimanapun juga, dia selalu hanya seorang pejuang dari alam Raja Dewa. Keterampilan semut, kamu berani menyebutnya membunuh naga. Mata iblis mengendalikan tubuh Chen Ye dan menggelengkan kepalanya dengan jijik, bahkan jika itu digunakan untuk menggelitik ras naga tingkat rendah, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan seperti apa yang seharusnya dimiliki. Chen Ye mengambil napas dalam-dalam dan mengambil posisi yang aneh. Dengan acuh tak acuh berkata, Slaughter-God. Iblis saya tidak membantai orang, hanya dewa. Harimau hitam di belakang Chen Ye meraung dan bergabung ke dalam tubuhnya. Dia mengangkat jari pedangnya dan menebas Xiaolang dari udara. Saat jari pedang itu jatuh, cahaya kemasan melesat ke arah Xiaolang. Tidak ada perubahan warna langit dan bumi, tidak ada aura tanpa batas, dan beberapa, hanya cahaya yang menyilaukan. Namun, Chen Ye di lautan pengetahuan tampak terkejut, dan dia merasakannya dengan jelas. Mata iblis ini paling banyak bisa membuat ranahnya saat ini naik sementara ke alam primordial. Dan tebasan pembantaian dewa ini, kekuatannya cukup kuat untuk mengejutkan Chen Ye. Chen Ye tidak ragu bahwa dengan gerakan ini, dia dapat membunuh semua prajurit Taois. Di atas alam harmoni adalah alam penciptaan. Yang disebut alam penciptaan adalah alam yang menyentuh jejak Dao Agung langit dan bumi. Selama Anda tidak dapat menyentuh Dao langit dan bumi, itu hampir tidak mungkin untuk memblokir langkah ini. Benar-benar menakutkan, pukulan yang sangat ekstrim.
Apa identitas mata iblis? Samar-samar dia ingat bahwa sumber mata iblis adalah hal jahat yang diperoleh dari Kunlun Suzong. Dia mengolah cara membunuh, dan tubuhnya ternoda oleh darah orang yang tidak diketahui jumlahnya. Hal jahat memilihnya. Bantu dia tanpa syarat lagi dan lagi. Sekarang tampaknya hal jahat ini tidak sederhana. Kunlun Su di zaman kuno sama sekali tidak sederhana. Kalau tidak, mengapa kuburan reinkarnasi dan hal jahat ini muncul di Kunlun Su? Chen Ye tahu di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia mendapatkan tebasan pembantaian dewa ini, kekuatan yang dia berikan akan sangat berbeda dari mata iblis. Dia samar-samar merasa bahwa gerakan mata iblis hampir menembus keterbatasan kultivasinya, memiliki kekuatan yang setara dengan langit. Ini jauh dari mungkin. Namun, untuk dapat mengalami kekuatan magis ini secara langsung, bagi Chen Ye, manfaatnya terlalu besar. Pertama-tama, dia secara pribadi telah mengalami jejak kekuatan Dao besar surga dan bumi, yang tidak hanya akan membantunya dalam banyak hal, tetapi juga akan sangat membantu ketika dia mencapai alam ciptaan di masa depan. Pada saat yang sama, konsep artistik dan cara gerakan terakhir mata iblis juga tercetak dalam pengertian spiritual Chen Ye, sehingga dia bisa merujuknya berulang kali dan memahaminya. Di loteng, cetakan telapak tangan yang menghancurkan bumi menjadi tidak terlihat pada saat cahaya berkedip, seolah-olah itu tidak pernah ada sama sekali, dan Xiaolang setelah cetakan telapak tangan bahkan tidak mengerti apa yang terjadi, jadi matanya menjadi gelap dan hilang. Kesadaran. Gambar terakhir yang dia ingat sebelum kematiannya adalah sebuah mata yang sangat suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Seolah-olah dari neraka, dan sepertinya datang dari langit. Di mata Wu Wei, Xiaolang menghantam langit dengan pukulan yang mengejutkan, jari pedang Chen Ye menebas, dan saat cahaya muncul, sepertinya waktu dan ruang telah berhenti. Ketika cahaya itu menghilang, jejak telapak tangan menghilang, dan bahkan Xiaolang sendiri menghilang tanpa jejak. Jika bukan karena tas penyimpanan yang ditinggalkan di mana Xiaolang berdiri, Wu Wei pasti akan mengira dia sedang bermimpi. Dengan satu tebasan, Xiaolang musnah. Mata iblis menghancurkan Xiaolang, dan jejak kelelahan muncul di wajahnya, dan berkata kepada Chen Ye, "Wah, aku lelah, aku akan tidur sebentar, tubuhmu telah sangat ditarik setelah kamu menggunakannya." Tebasan pembantaian dewa, biarkan temanmu menenangkanmu sebelum kamu kehilangan kesadaran. Aku memilihmu, tidak salah. Gengjin tidak hanya memiliki efek pada binatang raksasa kuno, tetapi juga memiliki efek pada pemulihan saya. Terima kasih. Chen Ye tercengang. Ini pertama kalinya dia mendengar Devil's Eye mengucapkan terima kasih. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa mata iblis jatuh ke dalam tidur nyenyak, dan dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Segera, dia merasa napasnya sangat berantakan. Tebasan ekstrim itu terlalu membebani tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dengan keras, dan beberapa pil obat muncul di depannya. Dia memasukkan semuanya ke dalam mulutnya terlepas. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, dia mengambil tas penyimpanan Xiaolang di tanah ke tangannya. Dengan sedikit kejutan, kekayaan bersih Xiaolang ini tidak sebanding dengan Huang Yuan. Segera, dia mengeluarkan pil obat merah menyala, yang dia rasakan dari napasnya. Itu adalah pil obat penyembuhan berkualitas tinggi. Namun, alih-alih meminumnya sendiri, dia datang ke Wu Wei dan membawa pil obat ke Wu Mulut Wei. Wu Wei menatap kosong ke arah Chen Ye, seolah-olah dia tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi, dan secara tidak sadar menelan pil obat, aliran panas naik di meridian, dan lukanya berkurang 1 poin dalam sekejap. Dia akhirnya pulih, dan menatap Chen Ye dengan tatapan rumit. Monster macam apa orang ini? Bahkan jika Anda melihat seluruh benua Lingwu, mungkin tidak ada lebih dari 1000 orang yang dapat membunuh keberadaan prajurit Harmony Realm di Divine King Realm. Masing-masing dari mereka adalah monster yang langka dalam ribuan tahun. Chen Ye sedikit malu melihat Wu Wei, tetapi dia tidak peduli untuk menjelaskan apapun saat ini. Meskipun dia mengeluarkan beberapa pil lagi dari tas penyimpanan Xiaolang dan meminumnya, pikirannya berangsur-angsur pusing, dan tubuhnya masih pusing, tidak mungkin untuk menopang kesadarannya. Dia buru-buru berkata, "Saudara Wu, kebaikan menyelamatkan hidup saya akan menyimpannya di hati saya, tetapi saya lelah sekarang, dan saya akan kehilangan kesadaran. Saya juga meminta Saudara Wu untuk membantu saya. Saya tidak bisa melewatkan hari esok. Kompetisi abadi." Setelah mengucapkan kata terakhir, Chen Ye memiringkan kepalanya dan koma. Bagaimanapun, kekuatan letusan mata iblis bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh tubuh kedagingannya sekarang. Bahkan jika penyempurnaan tubuhnya kuat, dia memurnikan Gengjin. Ekspresi Wu Wei berubah, dia dengan cepat mendukung Chen Ye, menatap pemuda itu dengan senyum masam, dan membawanya keluar dari paviliun Shenbing. Bab 1588. Rombongan keluarga Xiao yang awalnya menunggu di bawah mengubah ekspresi mereka pada saat napas Xiaolang padam, dan melarikan diri ke keluarga Xiao seolah tak bernyawa. Tentu saja, tidak ada yang menghentikan Wu Wei.
Namun, yang tidak diketahui Wu Wei adalah ada beberapa pasang mata di langit saat ini, diam-diam memperhatikan Wu Wei yang pergi bersama Chen Ye. Orang-orang ini semua adalah eksistensi yang menakutkan, jauh lebih kuat dari Xiao Lang. Orang-orang ini semua adalah pembangkit tenaga super dari benua Lingwu yang telah menetap di kota surgawi. Salah satu lelaki tua dengan janggut dan rambut putih, dengan gaya seperti peri, sedikit mengernyit dan berkata, "Gadis, aura anak ini memang agak istimewa, tetapi saya tidak merasakan aura dewa dan iblis yang menakutkan darinya." Sama sekali. Bisakah kamu merasakannya? Apa? Di samping lelaki tua itu, berdiri seorang gadis berukir merah muda dan berukir giok dengan peri imut yang tampak berusia 14 atau 15 tahun. Pada saat ini, mata kristal besarnya menatap Chen Ye dalam keadaan koma, penuh keraguan. Tidak yakin tentang idiomatik. Tuan, saya juga tidak merasakan aura para dewa dan iblis darinya, tetapi saya dapat yakin bahwa pukulan yang membunuh seniman bela diri Taois barusan pasti ada hubungannya dengan dia. Orang tua itu mengangguk, tidak peduli apa yang terjadi pada aura para dewa dan iblis, itu cukup menakutkan untuk bisa membantai dan ada di alam para dewa dan raja. Melihat mata Chen Ye, dia tidak bisa menahan harapan, pemuda ini sangat baik. Segera, lelaki tua itu berkata dengan ringan, "Anak ini, faksi Ling Qiao saya telah melindunginya, semuanya, Anda tidak punya pendapat." Fraksi Ling Qiao. Itu adalah kekuatan kelas 1 yang terkenal di benua Lingwu. Mendengarkan makna orang tua itu, Chen Ye telah dipilih. Beberapa orang di udara mengangguk diam-diam ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu. Faksi Ling Qiao terlalu kuat. Meskipun kekuatan mereka tidak lemah di benua Lingwu, mereka tidak mau berkonflik dengan faksi Ling Qiao. Selain itu, bahkan jika Anda benar-benar ingin merebut Chen Ye ini, Anda harus menunggu sampai setelah kompetisi abadi. Namun, ada juga beberapa orang di langit yang cukup tidak setuju, salah satunya adalah seorang wanita muda cantik yang mengenakan gaun lavender panjang dengan bahu harum dan sebagian besar berwarna putih salju, dan bahkan langsung terkikik. Orang tua Ouyang, Anda dapat menjaminnya jika Anda mengatakannya. Anda harus istirahat ketika Anda tua. Anak ini memiliki wajah yang cantik, tetapi itu sesuai dengan selera saya. Sekte Suanyu saya dengan senang hati melakukannya untuk Anda. Pria tua berambut putih dari faksi Ling Qiao mengerutkan kening dan menatap wanita muda yang sangat menawan dan glamor dan berkata, "Xining, bukankah Sekte Suanyu Anda sudah menyukai jenius top Long Xuan yang mungkin memiliki jejak darah naga? Apakah Anda ingin menyerahkan Long Xuan itu untuk anak ini?" Wanita muda glamor itu tersenyum, ombak musim gugur mengalir, suasana ambigu memenuhi udara, dan beberapa pria yang hadir tidak dapat membantu menunjukkan sedikit obsesi. Tapi segera, ekspresi orang-orang itu membeku, mata mereka kembali jernih, dan mereka melihat ke arah Xining, tetapi mereka menjadi sangat mengerikan. Menurut legenda, Xining dari Sekte Suanyu memiliki tubuh spiritual khusus dan secara alami sangat pandai dalam seni pesona. Tak satu pun dari orang-orang di langit yang lemah, indera spiritual mereka sangat kuat, dan pikiran mereka bahkan lebih bertekad, bagaimana teknik pesona belaka dapat memengaruhi mereka. Tapi mereka salah, teknik pesona Xining sangat menakutkan. Secara tidak sengaja, bahkan pembangkit tenaga listrik ini hampir menyerah. Pria tua berambut putih dari faksi Ling Qiao tenggelam dan berkata, "Xining, apa yang kamu lakukan?" Xining tersenyum lebih menawan, dengan sedikit sentuhan musim semi di wajahnya yang lembut, dan berkata dengan marah, "Orang tua Ouyang, apa yang kamu lakukan begitu galak?" Orang-orang hanya tertawa, "Apakah kamu pikir aku ingin memikatmu orang tua yang abadi? Ini hanya fisik saya. Saya tidak bisa mengendalikan diri." Ouyang Jue dan yang lainnya terdiam ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan gadis di samping Ouyang Jue bahkan mendengus dingin dan menatap wanita bernama Xining dengan dingin, jelas tidak terbiasa dengan gaya Xining. Namun, Xining tampaknya tidak melihat wajah semua orang, dan terus tersenyum, "Jika itu adalah Sekte Suanyuku, apa yang mereka berdua inginkan?" Nada Suanyuezong sangat besar. Seorang pria berjubah darah yang pucat, seolah-olah dia belum pulih dari penyakit yang lama, berkata dengan dingin, Xining meliriknya, dan untuk pertama kalinya ada ekspresi bermartabat di wajahnya. Orang ini juga berasal dari faksi yang baik di benua Lingwu, Sekte Dewa Darah, yang bernama Sui Huang. Jika hanya Sekte Dewa Darah, dia tidak akan seperti ini di Xining. Bagaimanapun, Sekte Suanyu adalah eksistensi yang kuat di antara kekuatan kelas 1 di benua Lingwu. Tapi poin kuncinya adalah Sui Huang dikenal karena temperamennya yang bermuka masam dan kekejaman. Dia melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dia membunuh orang jika dia tidak setuju dengan satu kata. Bahkan Xining tidak yakin bahwa dia bisa mendapatkan keuntungan dari teknik kultivasi berdarahnya, yang terkenal dengan keanehannya. Bagaimanapun, teknik kultivasi berdarah memiliki banyak kelemahan untuk berlatih seniman bela diri, tetapi keanehan dan kekuatannya tidak dapat ditoleransi. Diragukan.
Tepat ketika atmosfer di langit agak berat, sosok dengan kabut hitam berguling-guling tiba-tiba berkata, karena semua orang sangat tertarik pada anak ini, mengapa tidak melakukan tes? Suara orang ini membuat orang tidak bisa dibedakan dari pria dan wanita, tetapi tidak terasa tidak menyenangkan. Semua orang menoleh untuk melihatnya, Sekte Iblis, Wujizi. Sekte Iblis juga merupakan salah satu kekuatan teratas di benua Lingwu, namun tidak banyak orang yang mengetahui nama Sekte Iblis di benua Lingwu. Karena latihan yang diwarisi oleh Sekte Iblis dikatakan berasal dari iblis di luar alam, persyaratan untuk murid yang berlatih sangat ketat. Selama mereka adalah murid yang kurang berkualitas, mereka tidak dapat menanggung latihan mendominasi sama sekali, dan mereka akan menjadi gila atau meledak langsung mati. Namun, meskipun skala Sekte Iblis jauh lebih rendah daripada kekuatan di belakang orang lain yang hadir, tidak ada yang berani meremehkannya. Alasan mengapa Sekte Iblis dapat menempati peringkat di antara kekuatan kelas 1 dengan beberapa murid justru karena fakta bahwa Sekte Iblis ada di dalam sekte. Murid-muridku, mereka semua sangat kuat. Dan Wujizi juga yang terkuat di antara yang lainnya. Bahkan Wujizi membuka mulutnya. Pembangkit tenaga listrik sedikit tergerak, mungkinkah Wujizi ini juga tertarik pada bocah aneh itu? Wujizi melanjutkan, kalian semua berasal dari kekuatan teratas di benua Lingwu. Ketika Anda datang untuk menonton kompetisi Ascension kali ini, Anda harus memiliki jenius muda favorit Anda dalam pikiran Anda. Jika Anda memiliki keyakinan pada visi Anda sendiri, mengapa tidak bukan? Ayo bertaruh pada peringkat kompetisi promosi abadi ini. Mata Zining berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia tersenyum dan berkata, oh. Saudara Wuji, bagaimana Anda ingin membandingkannya? Wujizi menyapu matanya dan melihat bahwa semua orang menatapnya dengan penuh minat, dia melanjutkan. Murid yang kita sukai masing-masing berada di peringkat tertinggi, dan kita dapat memprioritaskan kesempatan untuk mengundang si kecil yang mungkin terkait dengan aura para dewa dan iblis. Misalnya, kali ini Sekte Setan saya datang untuk Ling Longcheng, dan Ling Longcheng sudah menerima undangan Sekte Setan saya. Jika Ling Longcheng cukup beruntung untuk mengungguli kandidat favorit Anda dalam kompetisi promosi abadi ini, maka Sekte Iblis Surgawi saya akan memiliki kesempatan untuk mengundang pria kecil itu terlebih dahulu. Bagaimana menurut Anda? Bab 1589. Ketika Wujizi mengatakan ini, Ling Qiao mengirim Ouyang Jue, Sekte Suanyu Zining, dan Sekte Dewa Dara Sue Huang, semua mata berbinar. Mereka semua sangat percaya diri pada kejeniusan yang mereka lihat. Adapun pembangkit tenaga listrik dari kekuatan kelas 2 dan kelas 3 lainnya, mata mereka sedikit redup, dan mereka pikir mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Wujizi dan yang lainnya, dan selama 4 anggota kekuatan kelas 1 ini telah mencapai kesepakatan, bahkan jika mereka bergabung dengan yang lain, mereka tidak akan berani bersaing, pada saat yang sama menentang 4 kekuatan kelas 1. Saya setuju, Wu Yu akan mewakili Sekte Darah Ilahi saya. Sue Huang dari Sekte Darah Ilahi mengangguk terlebih dahulu. Aku juga setuju, Zhao Lingqiao mewakili faksi Lingqiao. Ouyang Jue juga mengangguk dan menatap Sue Huang dengan tatapan provokatif. Sue Huang tersenyum menghina dan berkata, Zhao Lingqiao hanyalah jenderal yang dikalahkan Wu Yu. Ouyang Taois tua, kamu harus abstain. Namun, Ouyang Jue berkata dengan acuh tak acuh, hehe, apakah kamu benar-benar berpikir Lingqiao kalah dari gadis klan darah itu? Sue Huang mengerutkan kening, ini adalah fakta yang jelas bagi semua orang, apalagi yang harus Anda katakan. Namun, Ouyang Jue tersenyum misterius, kamu bilang ya, mari kita lihat perbedaannya dalam kompetisi abadi. Mata Sue Huang tenggelam, apa yang dia katakan jelas adalah kebenaran, mengapa pencuri tua ini terlihat seperti sedang dipermainkan. Zining menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, orang tua, kamu sudah sangat tua, dan pikiranmu masih sangat kecil, kamu masih tidak bisa melupakan kenyataan bahwa muridmu yang berharga Zhao Lingqiao dari faksi Lingqiao terluka oleh Wu Yu, apakah kamu mengambil kesempatan untuk marah dengan Brother Sue? Sekte Suanyu saya diwakili oleh Long Xuan. Setelah Zining selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan melarikan diri ke kehampaan. Jika Anda ingin bertarung, jangan lakukan itu di atas kota Ascension ini. Long Xuan Sekte Suanyu kami adalah masih di sana. Adapun kota Tiantian, jika pertempuranmu melibatkan dia, Sekte Suanyu tidak akan melepaskannya. Setelah Zining pergi, Ouyang Jue dan Sue Huang saling memandang, masing-masing mendengus dingin, dan tubuh mereka berkelebat, dan mereka masing-masing melarikan diri. Wu Wei dan Chen Ye tidak tahu apa yang terjadi di langit. Pada saat ini, keduanya telah tiba di kediaman Wu Wei di Deng Tiancheng. Begitu Wu Wei memasuki rumah sakit, seorang gadis lembut menyambutnya dan berkata, Ayah, apakah kamu kembali? Singer, kamu pergi dan undang Liu Zhenyi, kata Wu Wei lemah. Wu Singer terkejut ketika dia melihat wajah Wu Wei pucat, napasnya tidak teratur, dan dia menggendong seorang pemuda yang koma. Dia menatap Wu Wei dengan cemas dan bertanya, Ayah, ada apa denganmu? Wu Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, ceritanya panjang saat ini.
Kamu pergi dan bertanya kepada Dokter Jenius Liu terlebih dahulu, dan kemudian ayah akan menjelaskannya kepadamu perlahan. Ya, putriku pergi sekarang. Wu Xing'er tidak bertanya lagi, dan bergegas ke klinik medis di kota Dengtian. Wu Wei menempatkan Chen Ye di ruang tamu, dan begitu dia meletakkan Chen Ye di tempat tidur, tubuhnya bergetar, dan dia jatuh ke tanah, dengan senyum masam di wajahnya, dia masih terlalu lemah. Dia terluka seperti ini hanya dengan mengambil beberapa trik dari Xiaolang. Memikirkan hal ini, dia melihat Chen Ye lagi, dengan kekaguman di matanya. Seperti Chen Ye, seorang jenius tak tertandingi yang bisa bertarung di dua alam besar, memiliki yang lain seniman bela diri mana yang tidak menghargainya. Akan sangat bagus jika anak ini dan Xing'er bisa disatukan. Gumam Wu Wei dengan senyum licik di wajahnya. Tapi segera dia menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikirannya yang mengganggu, dan mulai berolahraga bersila untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jika Chen Ye tidak memberinya obat penyembuhan tepat waktu, kemungkinan besar dia akan meninggalkan luka yang gelap, tetapi meskipun demikian, dia harus sesegera mungkin memperbaiki kekuatan obat dalam tubuh dapat memastikan bahwa tidak ada gejala sisa yang tersisa. Setelah beberapa saat, suara lembut Wu Xing'er terdengar di luar pintu, "Ayah, saya membawa Senyi Liu kembali." Wu Wei membuka matanya, wajahnya sedikit memerah, pil obat di tubuh Xiaolang memang luar biasa, dan lukanya telah membaik dengan sangat cepat, dan dia menjawab, "Bawa pesulap Liu ke sini." Wu Xing'er mendorong pintu hingga terbuka, diikuti oleh seorang pria dengan pakaian biasa, yang tampaknya berusia 30-an, tetapi Dokter Jenius Liu ini sebenarnya masih sangat muda. Dengan senyum lembut di wajah pemuda itu, dia melirik Wu Wei, matanya tertuju pada Chen Ye di tempat tidur, dan berkata sambil tersenyum, "Bos Wu, kamu bisa menyembuhkan lukamu, pemuda ini diserahkan kepadaku." Wu Wei mengangguk, dan benar-benar menutup matanya untuk mengatur napas, jelas mempercayai Dokter Jenius Liu ini. Dokter Liu berjalan ke samping tempat tidur, mengulurkan tangannya untuk memegang gerbang nadi Chen Ye, dan jejak ki sejati menembus ke dalam tubuh Chen Ye. Ki sejatinya sangat lembut, tidak hanya tidak akan ditolak oleh ki sejatinya, tetapi juga memiliki efek penyembuhan. Tetapi ketika energi kemarahan Liu Xinyi baru saja memasuki meridian Chen Ye, mutasi tiba-tiba terjadi. Meridian Chen Ye tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan, dan energi emas yang sangat tajam menyerang, langsung menggantikan jejak energi kemarahan Liu Xinyi. Ekspresi kaget melintas di mata Liu Xinyi, dan dia tersenyum pahit, "Bos Wu, temanmu benar-benar tidak mudah. Aku tidak tahu kungfu atau kekuatan gaib seperti apa yang telah dia kembangkan, tetapi dia sangat mendominasi sehingga dia langsung memusnahkan sutra saya." Benar-benar marah. Wu Wei membuka matanya ketika dia mendengar kata-kata itu, memandang Liu Xinyi dengan cemas dan berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Tolong." Liu Xinyi memikirkan cara. Liu Xinyi mengangguk, dan sedikit kebanggaan muncul di wajahnya. "Tidak apa-apa, praktik medis keluarga Liu saya telah diturunkan selama ribuan tahun. Situasi ini bukan tidak mungkin, hanya sedikit merepotkan. Saatnya bekerja untuk Liu Xinyi." Wu Wei membungkukkan tangannya kepada Liu Xinyi. Dia tahu satu atau dua hal tentang Liu Xinyi. Nama asli Liu Xinyi adalah Liu Baichuan. Dia lahir di kota Fengqing di benua Lingwu. Itu juga cukup terkenal di kota Fengqing, dikenal sebagai keluarga Fengqing Liu. Hanya saja untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Liu Baichuan berakhir di tempat kecil Deng Tiancheng. Liu Baichuan merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengeluarkan tas kain dan membukanya. Di antaranya ada 720 jarum halus dengan panjang yang berbeda, terbuat dari logam yang tidak diketahui, sesuai dengan 720 titik akupuntur pada tubuh manusia. Liu Baichuan menunjuk, 720 jarum tipis ini ditangguhkan di udara, dan energi sejati menembus mereka, membentuk formasi misterius, dan jarum halus diarahkan ke berbagai titik akupuntur di tubuh Chen Ye. Liu Baichuan memejamkan mata dan berkonsentrasi, energi sejatinya terhubung ke jarum halus ini, tetapi mereka tidak memancar. Setiap jarum halus bergetar pada frekuensi yang berbeda, menyampaikan informasi tentang kondisi tubuh Chen Ye, sementara Liu Baichuan sedikit mengernyit, keringat mengalir darinya. Dahi, jelas menafsirkan sinyal-sinyal ini sangat melelahkan. Setelah beberapa lama, Liu Baichuan akhirnya membuka matanya, meskipun wajahnya lelah, ada sedikit kegembiraan di matanya, jelas dia memahami situasi Chen Ye. Segera dengan lambaian tangannya, dia mengambil jarum halus, mengeluarkan beberapa pil obat dan memberikannya kepada Chen Ye, lalu meminumnya dengan lembut, mengangkat jarinya, dan mengetuk beberapa titik akupuntur di tubuh Chen Ye satu demi satu. Oke, pria muda ini sangat tertekan karena suatu alasan. Untungnya, ki dan darahnya sangat kental. Setelah perawatan, dia tidak lagi menghalangi. Sebenarnya, dia tidak sakit sama sekali. Bahkan jika aku tidak mengambil tindakan dan memberinya cukup waktu, dia bisa pulih. Dan untuk beberapa alasan, kemampuan tubuhnya untuk memperbaiki berbeda dari orang biasa. Bab 1590
Wajah Wu Wei penuh kegembiraan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia memberi hormat. Terima kasih, Dr. Liu. Sejujurnya, pemuda ini juga akan berpartisipasi dalam kompetisi abadi besok. Saya ingin tahu apakah dia bisa bangun sebelum kompetisi. Dimulai. Dr. Liu mengangguk dan berkata, jika tidak ada kecelakaan, dia akan dapat pulih sepenuhnya sebelum Dauni besok. Mendengar Liu Baichuan mengatakan ini, Wu Wei akhirnya merasa lega, dan segera mengeluarkan tas dan menyerahkannya kepadanya. Liu Zhenyi, ini adalah biaya konsultasi, apakah menurut Anda itu cukup? Liu Baichuan menyapu pikiran spiritualnya dan mengangguk puas, cukup, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Bos Wu, Anda juga harus cepat sembuh, agar tidak meninggalkan gejala sisa. Setelah Liu Zhenyi pergi, Wu Wei terbatuk 2 kali dan berkata dengan lemah kepada Wu Xinger, Putri, luka serius ayahku belum sembuh dan sekarang aku harus mundur untuk menyembuhkan. Nama pemuda ini adalah Chen Ye, dan dia adalah ayahku. Teman ayah, kamu di sini. Jaga dia di sini untuk ayahku. Ah! Wu Xinger tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia belum pernah berduaan dengan seorang pria sebelumnya. Penampilannya sangat bagus, dan basis kultivasinya telah mencapai alam primordial. Dia tidak buruk untuk usianya, jadi secara alami ada banyak pelamar di kota surgawi. Bahkan Xiao Tianchen dan Huang Yuan adalah pengagumnya. Di masa lalu, ayahnya sangat menyayanginya dan tidak mengizinkan pria-pria ini untuk mendekatinya. Tapi sekarang, dia harus merawat pemuda ini sendirian. Selain itu, pemuda ini jelas hanya memiliki tingkat kultivasi Raja para Dewa, dan ayahnya bahkan berdiskusi dengannya. Memikirkan hal ini, Wu Xinger menatap Chen Ye dengan matanya yang indah, dan dia tidak bisa menahan diri. Merasa sedikit penasaran. Wu Wei melihat Wu Xinger menatap Chen Ye dengan linglung saat ini, dan tersenyum diam-diam di dalam hatinya, Putri, kamu harus mengambil kesempatan. Terlepas dari apakah Wu Xinger menjawab atau tidak, dia keluar. Sendirian. Malam semakin dekat, di kamar Wu Wei. Mata Chen Ye tertutup rapat, wajahnya penuh keringat, wajahnya sakit, seolah-olah dia sedang mengalami siksaan hebat. Wu Xinger duduk di tepi tempat tidur dan menyeka keringat untuknya dengan sapu tangan. Matanya berbinar, dan pipinya sedikit merah. Aku belum pernah sedekat ini dengan seorang pria. Pada saat yang sama, dia menatap mata Chen Ye sedikit berbeda. Meskipun level Chen Ye lebih rendah dari miliknya, temperamen Chen Ye pasti yang terbaik di antara orang-orang yang pernah dia temui. Karena, malam ini, Chen Ye tampaknya terjebak dalam mimpi buruk, sangat menyakitkan, tetapi malam ini, Chen Ye tidak meneriakkan sepatah kata pun, meskipun ekspresinya menderita, tetapi tidak ada tanda-tanda menyerah, tidak peduli seberapa dia menghadapi orang-orang biasa adalah temperamen yang tak tertahankan, dia percaya bahwa Chen Ye tidak akan dikalahkan, dia adalah pria yang kuat. Memikirkan hal ini, dia menatap mata Chen Ye, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan, apa yang dia alami. Kenapa rasanya begitu menyakitkan? Wu Xinger tidak tahu bahwa saat ini, 2 orang sedang menonton Chen Ye di puncak rumah Wu Wei. Seorang lelaki tua berambut putih dengan gaya dan tulang abadi, dan seorang gadis manis yang diukir dengan warna pink dan batu giok berdiri di sampingnya. Itu adalah Ouyang Jue dari faksi Ling Qiao dan murid langsungnya Zhao Ningning. Zhao Ningning memandang Chen Ye dengan bingung, dan bertanya kepada Ouyang Jue, Tuan, mengapa dia terlihat sangat kesakitan? Perasaan spiritual seniman bela diri sangat kuat. Kecuali itu adalah invasi iblis, dia seharusnya tidak mengalami mimpi buruk. Ouyang Jue menatap Chen Ye dengan tenang, dan ada sedikit penghargaan di matanya yang berbinar. Setelah hening sejenak, dia menjawab. Gadis, kamu berasal dari keluarga Zhao, kamu adalah seorang jenius dari keluarga Zhao, dan kamu dibesarkan di sekolah Ling Qiao sejak kamu masih kecil. Kamu telah berlayar dengan lancar di sepanjang jalan. Seperti Anda, melihat benua Lingwu, hanya sedikit orang yang berani mempermalukan Anda, tetapi dengan dukungan sekte, sumber daya kultivasi yang Anda butuhkan juga terus dikirimkan kepada Anda. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa ada banyak orang di dunia yang statusnya tidak sebaik Anda, dan bahaya dan siksaan apa yang harus mereka tanggung untuk melangkah lebih jauh dalam kultivasi mereka? Melihat Zhao Ningning menatap kosong padanya, Ouyang Jue tersenyum sedikit sedih. Beberapa luka terukir dalam di hatimu. Tidak peduli seberapa kuat rasa spiritualmu, kamu tidak bisa melepaskannya. Biasanya, kamu mungkin menguburnya di sudut yang tak terlihat, tapi aku tidak tahu kapan pikiranmu sedikit rileks. Rasa sakit di sudut-sudut ini akan kembali dan membanjiri Anda lagi. Tuan, saya tidak mengerti. Zhao Ningning mengerutkan kening, menatap mata Chen Ye, menjadi semakin bingung, dia baru berusia 20-an, apa yang bisa dia alami ketika dia berada di alam para dewa. Ouyang Jue menghela nafas ringan dan berkata, kamu hanya perlu tahu, tidak peduli apakah aura para dewa dan iblis terkait dengannya atau tidak peduli bagaimana dia membunuh seniman bela diri dari alam harmoni, anak ini jelas tidak seperti itu. Sederhana seperti yang Anda pikirkan. Ini jauh lebih berat dari yang Anda pikirkan.
Aku bahkan bisa merasakan darah kental di sekelilingnya. Napas ini merangkak keluar dari kematian. Sebelum ini, putra ini mungkin benar-benar membunuh jalan berdarah. Bahkan, pembangkit tenaga listrik yang dia bunuh tidak hanya di alam Dao. Saya juga percaya itu adalah Immortal Venerable Creation. Saya telah melalui banyak kesulitan untuk sampai ke tempat saya hari ini. Zhao Ningning cemberut ketidakpuasan, dan menatap Chen Ye dengan sedikit permusuhan. Mengapa Tuan baru saja melihat anak laki-laki bernama Chen Ye ini, seolah-olah dia akan memihak, tuannya jelas paling mencintai dirinya sendiri di masa lalu. Ouyang Jue menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan senyum masam, "Oke, Tuan tahu, ayo kembali." Zhao Ningning berkata, bukankah tuannya akan membantunya? Dengan keadaannya, bisakah dia berpartisipasi dalam kompetisi kenaikan besok? Ouyang Jue menyipitkan matanya dalam-dalam, membelai janggutnya, dan berkata, "Zining, tuan dan muridku akan pergi. Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang senior. Karena Chen Ye baik-baik saja, jangan mengintipnya." Ada gelombang di kehampaan, dan seorang wanita muda yang glamor muncul. Dia menatap Chen Ye dengan tenang, dan kedalaman matanya yang lembut dan indah mengungkapkan sentuhan ingatan. Napas di tubuh Chen Ye mengingatkannya pada seorang pria yang ingin dia lupakan, pria yang tidak akan pernah dia lihat lagi. Menariknya, orang itu juga berasal dari dunia persilatan rendah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menutup matanya tiba-tiba, mengabaikan godaan Ouyang Jue dan langsung melarikan diri. Dia tidak berani melihatnya lagi, dia takut jika dia terus melihatnya, dia tidak akan bisa lagi mengalihkan pandangannya dari Chen Ye. Ouyang Jue menatap aneh pada Zining yang pergi, mungkinkah mata tuanya pusing? Wanita menakutkan yang genit dan menawan di permukaan dan dingin dan kejam di dalam ini tampaknya tertarik pada seorang anak laki-laki di alam Raja Dewa. Ini hanya lebih luar biasa daripada aura dewa dan iblis Chen Ye, membunuh para pejuang dari alam Dao. Bagaimanapun, dia tahu persis dari mana Zining berasal. Belum lagi alam Raja Ilahi, bahkan jika itu adalah seorang jenius di alam Dao, atau bahkan seorang jenius dalam penciptaan, itu tidak akan selalu membiarkan wanita ini memperlakukannya seperti ini.